Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Hikmah. Pada sore hari ini kami akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan strategi apa saja yang digunakan oleh para pendahulu kita mengenai masuknya Islam di Indonesia. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya dan penasaran bagaimana sejarah pertama kali Islam masuk ke Indonesia? Lalu teori-teori apa saja sih yang dipercayai oleh masyarakat mengenai masuknya Islam ke Indonesia? Maka dari itu, agar kalian mengetahui, mari kita saksikan program Hikmah sore hari ini. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh Gawaje Drewes dan dikembangkan oleh Snokhur Gronje. Dipercaya bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat ke India melalui peran para pedagang India Muslimin pada sekitar abad ke-13 Masehi. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi, setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah corak dari batu nisan Malik As-Soleh, salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai, dan Wali Songo Maulana Malik Ibrahim sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Kedua, teori Mekah. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslimin sekitar abad ke-7 Masehi. Salah satu bukti teori ini adalah berupa sumber dari naskah kuno yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukmin di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Ketiga, teori Persia. Teori ini didukung oleh Husain dan Umar. Islam tiba di Indonesia melalui para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Salah satu contoh kebudayaan Islam Nusantara mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi. Kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Baik teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun, menurut teori Mekah, Islam masuk ke Nusantara jauh pada abad sebelum tersebut, yaitu pada abad ke-7 Masehi saat Rasulullah SAW masih hidup. Secara ilmiah, kedatangan Islam ke Indonesia atau Nusantara lebih penting untuk dibuktikan dibanding dengan teori pada 13 Masehi. Berikut ini beberapa bukti mengenai masuknya teori Mekah ke Nusantara. 1. Menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontrak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. 2. Peter Bellwood telah melakukan banyak penelitian arkeologi di Polinesia dan Asia Tenggara dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. 3. Berdasarkan buku Nuj Batudar karya Adi Maski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara pada awal abad ke-7 Masehi. 4. Sebuah makam kuno di komplek pemakaman Mahligai Barus. Di batu nisannya tertulis Syekh Ruknuddin wafat pada 672 Masehi. 5. Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. 6. Sejarawan T.W. Arnold dalam karyanya The Preaching of Islam pada tahun 1968 juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubalik-mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. 7.
Pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, ke tanah Jawa, yaitu Jepara. Pada saat itu namanya Kalingga. 8. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik pada abad ke-11 Masehi, yang berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera, karena yang menyebarkan Islam di Jawa adalah para mubalik dari Arab dan dari Fasai. Dari pembahasan tentang masuknya Islam ke Nusantara, dapat dikatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dilakukan secara periodik, tidak sekaligus. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai strategi penyebaran Islam dan media yang digunakan oleh para pedagang dan mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. Berdasarkan literatur, dapat disimpulkan bahwa ada 6 media atau sarana yang digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan kesenian. Berikut adalah pemaparan dari ke-6 media tersebut. Yang pertama, perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi penting yang dicatat Tom Pierce bahwa para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan hamba Allah dari luar, sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Pada beberapa tempat, para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir Pulau Jawa banyak yang masuk Islam. Keislaman mereka bukan hanya disebabkan oleh faktor politik dalam negeri yang tengah goyah, tetapi terutama karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang ini. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapapun dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Yang kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja, ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan, karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Setelah itu, mereka menjadi komunitas muslim di lingkungannya sendiri dan tumbuhlah kampung-kampung muslim. Beberapa contoh yang dapat ditemukan di sini adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungetan, Brawijaya dengan Putri Campa, orang tua Raden Patah, Raja Kerajaan Islam Demak, dan lain-lain. Proses Islami di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela, mereka menghayati kemiskinan. Juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan mereka memiliki kekuatan menyembuhkan. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Berakhir sudah program Hikmah pada sore hari ini. Banyak yang patut kita syukuri berkat para pendahulu kita bisa dilahirkan dalam keadaan Islam dan menjadi bagian dari Islam itu sendiri. Kami akhiri program Hikmah pada sore hari ini. Saya Darel. Saya Aksel. Saya Ulin. Saya Selvi dan saya Azalia mewakili seluruh kru pamit undur diri. Semoga ada hikmah yang didapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.